Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Bila kamu cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. يأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang maha menatap, golongkan kami menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat padamu. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang senantiasa tenggelam dalam rasa syukur padamu. Dan tolonglah kami agar apapun yang kami lakukan menjadi ibadah terbaik untukmu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, salah satu yang membuat kita sengsara adalah cemas. Cemas dengan yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi, sedih. Kalau yang belum, cemas. Padahal belum tentu terjadi. Belum tentu ada umur. Yang sering kita cemaskan adalah bagaimana nanti. Padahal sebetulnya nanti itu adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Waktu kita itu adalah sekarang. Kalau benar kita menggunakan waktu kita yang sekarang, maka nanti kita akan dapat jaminan dari Allah. Makanya jangan cemas oleh nanti. Besok, lusa yang akan datang belum tentu terjadi, belum tentu ada umur. Waktu kita adalah sekarang. Ada janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kira semua sudah hafal ya ini. Ya ini. Ya, dalil ini ya. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dipelajari ya, la in syakartum kalau diterjemahkan kan secara sederhana, jika kamu bersyukur, sesungguhnya jikalau kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kita sedikit lebih dalam, di sana ada namanya la, itu huruf taukid. Artinya ini menegaskan keseriusan ya. Ini serius sekali. Ini sesuatu yang pasti terjadi, yang tidak akan ditunda. La yang pendek itu seperti itu. La raiba fi, ini pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini adalah huruf penguat yang menandakan bahwa janji Allah ini benar-benar akan terjadi tanpa keraguan sama sekali. Nah, sedangkan di sana la in syakartum,
itu huruf syaratnya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah syaratnya bersyukur, la azidannakum, maka pasti tidak ditunda, benar-benar akan terjadi, ditambah oleh Allah nikmat. Jadi sebetulnya sudah sangat cukup bagi kita ini. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, lebih tahu dari kita. Benar? Allah tahu yang kita inginkan. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Selama ini kita kurang syukur, sudah dicukupi oleh Allah. Apalagi kalau syukur. Jadi kalau hidup ingin ditambah apa saja, misalkan kita ini sudah tenang, kita bersyukur, ditambah ketenangannya. Kita cerdas, penuh rasa syukur, ditambah kecerdasannya. Kita usaha, dikasih keuntungan, bersyukur, ditambah keuntungannya. Kita sehat, bersyukur, ditambah sehatnya. Kita punya istri, bukan kita saudara yang punya istri. Apa? Kenapa senyumnya beda? Ditambah kebahagiaan. Jangan celetak-celetuk yang gak jelas, hadirin. Punya anak, disyukuri, ditambah kesolehan anaknya. Kita punya berbagai karunia yang kalau kita syukuri ditambah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala janji ini mesti akan terjadi. Jadi kalau ada orang yang gimana ya supaya rezeki saya masa depan, syukur, udah tanpa keraguan. Kita ini susah ini dalam hidup bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Kita tidak serius belajar tentang ilmu syukur, dan kita tidak serius bersyukur. Kita malah ribet dengan yang tidak ada, ribet dengan keinginan yang belum tentu ada takdirnya. Kita ingin sesuatu, belum tentu ada takdirnya. Kalau tidak ada takdirnya, enggak akan kejadian. Enggak. Semua karunia itu sepenuhnya milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditolak. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Maka jangan takut ya. Harga rumah naik, sekarang tanah naik. Coba dipikir jadi turun tidak? Tidak. Ini barang-barang naik, dibahas jadi turun oleh kita? Tidak. Jadi wajib bagi kita untuk belajar syukur, paham syukur, dan konsisten bersyukur. Jadi bukan bersyukur sewaktu-waktu, tapi setiap waktu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini juga sama, pasti azab yang pedih itu kalau kita tidak syukur. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, udahlah, gak usah galau. Katanya nanti lapangan kerja makin sulit. Tahu ya, menurut perhitungan statistik, makin lama makin sulit. Iyalah, makin sulit bagi orang yang tidak syukur. Katanya nanti dolar naik, punya nggak dolarnya? BBM naik, gak ada masalah. Harga barang naik, gak ada masalah. Kita punya janji penguasa langit dan bumi. Yang bermasalah itu kita kurang syukur atau kufur, mengingkari nikmat Allah. Kita ulangi lagi ilmu syukurnya ya. Sudah lupa? Pertanyaan yang tidak sopan. Masih lupa?
Syarat syukur yang pertama, pokoknya syukur ini berkaitan dengan hati, lisan, perbuatan. Syarat orang bersyukur yang pertama adalah pengakuan di hati dengan penuh keyakinan bahwa semua nikmat itu, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat apapun bentuknya, kecil, halus, besar, total, sempurna, hanya milik Allah, hanya dari Allah. Tidak ada pemilik karunia selain Allah. Selain Allah hanya jalan, bukan sumber. Tanya ke hati. Kalau orang sudah seperti ini, maka dia tidak ada ujub. Apapun yang dia dapatkan, dia tidak akan mengatakan ini hasil jerih payah saya, ini hasil kerja keras saya, ini hasil ide cemerlang saya, ini adalah kreativitas saya. Katanya Allah yang punya, tapi kenapa ngaku saya? Jadi ahli syukur tidak ada ujub. Apapun yang datang, faminallah, min fadli rabbi, ini dari Tuhanku. Itu syukur. Jadi kalau kita masih merasa ini saya, pikiran saya, jerih payah saya, perjuangan saya, kerja keras saya, hasil tafakur saya dicabut nyawa, selesai si saya. Hati-hati hadirin, karena kita sering merasa nikmat itu dari saya. Ayo, kenapa jadi melongo begini? Yang ini aja jarang yang lulus nih. Kita memang kerja keras sesekali ya, tapi yang ngasih tenaga siapa? Yang ngasih sehat siapa? Yang ngasih selamat siapa? Kalau nggak dikasih sehat nggak bisa kerja keras. Kalau nggak dikasih keselamatan, justru kerja keras yang bikin celaka. Tapi otak saya ini emang tahu otaknya di mana? Tak tahu otak kita ini. Saya ini IQ-nya 150. Emang saudara bikin otak sekecelak aja? Enggak. Dibikin pakai kulit pisang aja, terpeleset, terlentang ke belakang, ngeceduk kena tangga, bisa lupa tuh otak. Benar? Dikasih diare aja, gak bisa apa-apa. Pasti ingatannya hanya toilet, ya kan? Benar? Mari kita menghilangkan penyakit ini, penyakit orang tidak syukur. Kita merasa sudah syukur, tapi kita ingin diakui orang. Ini rumah saya, harta saya, mobil saya, perusahaan saya, aset saya. Berarti mana Allahnya? Nah, orang syukur nggak ada sayanya. Yang ada adalah semua nikmat milik Allah, dari Allah. Oh, itu Allah suka. Kalau lihat dari depan nih wajah ya, kayak ada itu artinya nanaona nyindir wae, bukan nyindir hadirin. Seperti Darut Tauhid ini, kalau saya mau syukuran, ingin Darut Tauhid diurus oleh Allah, gak boleh ada agim di hati sekecil apapun. Ini pesantren emang udah Allah bikin sepenuhnya. Udah tertulis di Lauh Mahfud semuanya. Adapun saya dan kawan-kawan adalah orang-orang yang diuji oleh Allah, bagian dari terwujudnya yang memang sudah dikehendaki Allah. Nggak ada makhluk ini nggak ada masalah sama sekali. Tetap saja kejadian apa yang Allah kehendaki. Yakin semuanya milik Allah, apalagi efeknya? Efeknya adalah tidak berharap dari selain Allah. Jadi kita juga tidak boleh mengatakan di hati ya ada pemberi lain selain dari Allah. Tadi dari kita, tapi yang lain-lain siapapun tetap hanya Allah yang menjadikan mereka jadi jalan. Seperti anak sudah pasti bukan ciptaan orang tua. Tanpa mengurangi rasa hormat, jerih payah orang tua, gak bisa bikin anak. Gambar anak juga gagal. Benar?
Nih bawa anak 2 Pak, yang mana yang bikinan Bapak? Maaf ya, sehelai rambut aja nggak sanggup kita bikin, jangan rambut lah kegedean, bulu aja, bulu hidung, gimana bikinnya? Mutlak anak itu ciptaan Allah. Ini latihan ini dulu hadirin ya, karena kita suka meleset di sini. Lalu siapa orang tua jadi jalan? Kita harus berbakti ke orang tua. Kenapa harus berbakti? Karena qadarullah kita lewat orang tua. Terlepas orang tua baik atau tidak ke kita sesuai dengan harapan atau gak ada masalah. Itu bukan kapling kita ya. Kapling kita adalah berbakti sebagai rasa terima kasih. Nanti bab ketiga. Jadi jangan melihat ada sumber karunia selain Allah. Jadi nggak boleh kita menganggap kantor sumber rezeki saya, gaji, jalan, gaji itu adalah pegangan hidup, tabungan, aset, deposito, emas, relasi. Nggak boleh ada di hati. Ada yang bisa menjamin kita selain Allah. Boleh kita punya tabungan, boleh, tapi tidak boleh kita merasa aman dan terjamin oleh tabungan, karena sekejap juga bisa diambil itu tabungan. Betul? Termasuk kepintaran, kekuatan, relasi, pengalaman, ilmu, gelar, ibadah, doa, nggak boleh kita anggap sebagai sumber. Kita harus ikhtiar, kita harus doa sebagai ibadah, mematuhi perintah Allah. Kita kerja keras sebagai ibadah, tapi tidak boleh menganggap kerja keraslah yang mendatangkan keberhasilan. Ada kok yang nggak kerja keras juga dapat banyak ya. Mikir ini kudu kumaha tuh teh segala temenam. Ini kan urusan hati hadirin, jangan diomongin ke kantor, naon kantor, jangan, nanti sudah di PHK. Ke atasan saya tidak dijamin oleh atasan, ini amalan hati. Benar kita gaji dari kantor, tapi hati tetap Allah yang memberi rezeki sebagian lewat kantor. Bagaimana kalau gaji kecil? Artinya apa? Artinya sedikit. Rezeki dari Allah tidak harus lewat gaji semua. Kalau rezeki lewat gaji, ini sebagian yang hadir ini nggak jelas gajinya, hidup, benar? Banyak yang tidak jelas gajinya, tidak ada tabungan, selain hidup juga beranak lagi. Masya Allah. Stop bersandar kepada siapapun, apapun. Boleh punya, boleh, tapi jangan jadi sandaran. Ini syukur. Jadi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sebetulnya ya, tabungan 100.000, 1 juta, 1 miliar, kalau udah mau sampai makomnya sih sama ya. Karena yang menjamin kita bukan tabungan, tapi Allah. Nanti kalau udah sampai ke tingkat itu udah tenang sekali. Ya sekarang latihan untuk mengakui semuanya dari Allah, sehingga kita tidak menghibah, mengharap, memelas kepada selain Allah. Jadi ahli syukur itu dia tidak akan menghibah ke makhluk,